Seluruh hari ini saya sedang keliling-keliling pinggiran kota. Saya ingin mengecek situasi kondisi ekonomi saat ini. Saat ini kita kan masih dalam kondisi pandemi, wabah belum usai. Kira-kira seperti apa kondisi ekonomi? Kemungkinan besar dampaknya masih terasakan di masyarakat bawah. Saya sekarang sudah ada di depan ATM. Saya mau mengecek saldo terakhir yang dimiliki para rekening warga Indonesia. Yuk kita cek. Saldo 151.377. $111.000. boleh ya Bu? Tanggal 5. Ini jelas orang miskin baru ini. 17.000. Wah. 33.000 wis cukup. 151 377. Halah, ra nganti 100.000. 316.000. Padha wae. Orang-orang miskin baru di zaman corona. 33 Jo. Orang-orang Indonesia tampaknya betul-betul terpukul oleh pandemi corona. Ya, ini hanya sampel saja. Ada beberapa lembar dari Bank M, Bank L, ada beberapa juga Bank A. Ini saldo terakhir ya. Tidak bisa disebut orang kaya ya. Ini mungkin orang kaya, orang miskin baru ini. Mungkin mereka betul-betul merasakan dampaknya corona sehingga saldo mereka betul-betul menipis sampai setipis ini. Ada yang cuma 17.000. Ya, poros sedulur kabeh. Iki wis ana bukti ini. Ini lembaran-lembaran setruk dari ATM yang saya ambil. Ini menandakan betul-betul banyak warga yang terpukul karena pandemi corona. ATM orang anu sini hanya hitungan puluhan ribu saja. Ini sudah bukti nyata. Di ATM ini sudah banyak korban yang berjatuhan karena corona. Saya ingin nyoba lagi di ATM yang lain. Yuk ikut saya. Ya, para sedulur, aku sudah sampai di ATM yang berikutnya. Yuk kita cek sama-sama. Pak, wajahnya kayak gitu sakit ya? Enggak Pak, ngeluh Pak. Kenapa? Jobnya travel cashless semua Pak. ATM uangnya nggak ada, pusing. Oh, tapi kondisinya Sehat. Tapi pusing dikit. Iya. Oke. Pak, saya mau ngajak sampean ngopi-ngopi yuk. Iya. Dan mumetmu hilang. Iya Pak, siap. Yuk. Pak Kunjung. Iya. Saiki sedembe wis sik. Iya awakmu. Kok Greges ini. Metu ku ATM kudune sumringah. Kok rupane bersengut seperti penuh kabut. Iya. Greges Pak. ATM-nya kosong. Gak ada pemasukan. Sampai kan katanya pelaku bisnis pariwisata. Iya. Punya hotel mestinya. Gak punya Pak. Apa Pak? Di bisnis pariwisata jenengan sebagai apa? Driver. Iya. Travel pariwisata perjalanan Iya. itu. Khusus pariwisata. Khusus pariwisata. Itu objeknya di mana saja Pak? Di Jawa Bali Pak. Jawa Bali. Oke. Sebelum pandemi sama setelah pandemi, apakah bedanya banyak atau sedikit? Jauh sekali Pak. Merosot total. Gak ada pemasukan, gak ada apa-apanya sekarang. Pusing Pak. Di rumah ngapain aja kalau seperti itu Pak? Apa-apain, cuma ke garasi, manasi mesin, cek oli, cek air radiator, itu aja. Mau ngapain lagi? Kalau dulu sebelum ada pandemi gimana Pak aktivitasnya? Mau setiap hari selalu kerja? Ya seminggu minimal itu 2-3 kali pemberangkatan.
Jawa. Ya kota-kota lah. Kalau kota-kota itu Jogja, Gunung Kidul itu. Kalau luar Jawa kan seperti di Lampung apa. Kalau ke timur ini Bali wisatanya. Itu dalam kondisi seperti itu dari perusahaan seperti apa perlakuannya? Mungkin Anda di PHK atau Enggak ada PHK nih. Cuma PO kecil-kecilan itu, enggak PO besar. Enggak ada PHK-PHK-an. Cuma kalau absen ke garasi ada dikasih makan sama bos sama uang bensin. gaji masih diberikan? Gaji enggak, Pak. Enggak ada gaji? Enggak ada sama sekali. Cuma uang bensin aja sama makan. Setiap hari masih masuk ke kantor? Enggak, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya. Gaji sudah enggak ada? Enggak ada, total enggak ada. Keluarga, anak sih gimana Pak kalau ada seperti itu? Ya mau gimana lagi? Ya nerima lah, gimana lagi, mau kerja apa nggak ada, di mana-mana aja mau jualannya banyak, nggak ada pekerjaan, mana-mana nggak ada kerjaan. Nah, terima aja Pak, mau ngapain lagi? Selama ini mungkin, mohon maaf, mungkin cari utangan Pak ya? Iya. Makan di warung juga utang. Pak Kacung, ya. Berarti suara hati Anda atau harapan Anda gimana pada kondisi seperti ini? Ya harapan kami sebagai pelaku wisata, semoga corona ini lekas hilang aja lah, kembali seperti semula. Kasih rekan-rekan juga nanti nggak kerja, sama-sama pelaku wisata. Oke Pak, ini saya terima kasih waktunya. Ya. Sampai jumpa di lain waktu, semoga ya. dengan sudah dapat pekerjaan yang baru lagi. Ya. Terima kasih. Ya, para pemirsa, saya baru saja mengambil secara acak saldo yang ada di ATM yang saya baru masuki. Ini acak saja, saldonya 27.000, 137.000, 86.000, 13.000. Oke, kita ke ATM berikutnya. Ya, para pemirsa Probetik TV, di mana saya berada, saya sudah membuktikan sendiri, tampaknya kondisi ekonomi di masa pandemi ini memukul semua kalangan. Ini termasuk kalangan mahasiswa, karena ATM-nya berada di lokasi sebuah kampus. Kita berdoa semoga pandemi segera berlalu. Coba kita cek saldonya. 229.000, 397.000, 346.000, 396.000. Ya, ini hampir setengah juta, 455. Ya, 505 maaf balik. Ini yang ini cukup. Ini cuma 229. Untuk ukuran pengusaha pasar ini udah sedikit sekali. Ya, para pemirsa Probetik sekalian, setelah saya cek saldonya juga tidak bisa dikatakan banyak. Padahal ini adalah lokasi berada di pasar besar kota Solo. Inilah indikasi nyata bahwa ternyata pandemi juga memukul para pelaku pedagang pasar di kota besar di kota Solo. Para pemirsa Probetik TV, saya sudah keluar masuk beberapa ATM. Saya sudah menemukan sendiri, ternyata saldo ATM boleh dikatakan terjun drastis, tidak ada yang banyak, walaupun di kampus, di pasar-pasar ataupun di sekitar sekolah. Di kampus-kampus juga tidak banyak, di pasar tidak banyak, di beberapa area ternyata saldonya tidak bisa disebut banyak. Ini nyata-nyata Anda bisa menyimpulkan pandemi memukul semua kalangan, termasuk kalangan bawah. Terima kasih, sampai jumpa di acara Losdol selanjutnya di tempat lain untuk tema yang lebih dahsyat lagi. Bila kamu ingin berubah menjadi lebih baik, kamu harus nekat. Losdol.